mungkin gue tuh adalah reverse psychology type of person ya. Jadi kalau ketika gue di pressure itu malah gue justru lebih bisa maju. Kayaknya lo cocok, lo nggak mungkin ya jadi presiden. Kalau itu sih gue bisa jawab ya sih, kayak enggak sih. Kalau itu gue bisa jawab. 30 Days of Lunch. Welcome back to 30 Days of Lunch bareng sama gua Ruby at Alexandro dan Aryo at Cegario. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu. Langsung aja deh go welcome Andini Effendi. Wah. Thank you so much guys for having me. Thank you so much for being here, such a legend. Oh my Menurut god, gue. Beneran. Gue bukan Harvey Maleholo gitu yang legend. Legend bukan berarti harus sudah senior banget gitu. Legend in media. In media. Legend in journalistic. In anchor. In Wah. anchor. I'm not that old guys, please. Oh gitu ya? Gue masih baby crawl. Oke. Gue nanti manggilnya Mas nih lama-lama nih. Iya. Kelihatannya nggak tua-tua banget. Bener. Kita seumuran, hampir sama kita sebenarnya. seumuran. Dan kalau ngelihat itunya kita, tapi beda sign. Situ kan suka sign. Yes. Oh iya bener. Yes. Kamu apa? Aku Leo. Oh Leo. Ruby? Libra. Oh kita nyambung. Sagittarius gitu. nyambung, bisa nyambung. Bisa Siap. nyambung. Tadi gue udah deg-degan ada yang cancer kayak di sini Anakku nih. yang pertama Sagittarius. Oh gitu. Kalau udah ngulik sesuatu tuh, nggak berhenti Nggak tuh. berhenti. Dia lagi ngulik Rubik's Cube sekarang. Oh so cute. Oke. Belum bisa-bisa tapi dia nggak berhenti. Itu nggak akan pernah berakhir tuh kayak gitu. Nah ini cocok nih. Cocok kayaknya. nih. Ini jadi masuk ke poin yang menarik. Kenapa sih nguliknya si horoskop? Ini nih seorang jurnalis, seorang anchor kalau udah nyari berita tuh kayak pasti bener kan ya. Secara Sagittarius nggak nyerah gitu, nggak berhenti. Memang nggak boleh nyerah kalau itu awalnya kan. Jadi awalnya tuh pokoknya jangan sampai puas karena gue kan gue sekolah S1 jurnalistik. Yes. Jadi datang dari jalan berpikir di mana ketika kita mau mencari jawaban yang kita temukan adalah lebih banyak pertanyaan. Oke. Jadi there's no such thing as an answer. You will come back with more questions. And that's what good about journalism harusnya ya. Karena kita harusnya lebih dalam lagi, lebih kritis gitu lah. Orang berpikir lebih kritis, lebih tidak pernah puas ya karena itu. Karena memang gak ada jawaban yang pasti. Ya kan, oh kita tahu nih motifnya membunuh apa. Tapi that's not the point gitu kan. Oke. Pasti apa gitu, apa dia membunuhnya bagaimana nih, latar belakangnya apa yang menyebabkan dia tuh memiliki motif itu. There's always questions beyond questions, right? Ya itu, jadi makanya bawaannya kepo. Terus berhentinya di mana? Where do you draw the line that oh ini udah matang nih. Oke, kita siap, kita launch berita misalnya. Sayangnya karena ada deadline. Oh, deadline. Sayangnya ada deadline dan kalau TV itu dulu tuh ya, as you all know itu kan ada headline per jam. Kemudian ada prime time. Jadi ya udah deadline-nya pas jam itu. Tapi mungkin follow up nantinya belum tentu yang follow up akan kita lagi karena kalau kita dulu gue sistemnya di TV adalah rollingan kan. Jadi kalau udah selesai liputan KPK nih, selesai liputan ya pulang. Sayangnya nggak di follow up lagi nantinya dengan agenda yang sama dengan reporter yang lain. Jadi there is sesuatu yang missing gitu loh sebenarnya menurut gue. Jadi nggak dalam. Kalau kayak untungnya print. Mereka kan bisa lebih dalam Waktunya terus. lebih lama. Mereka bisa follow up lagi segala macam. Dan memang ada yang naruh arwahnya tuh investigasi. Jadi mau nggak mau tuh memang lu bakal follow up terus sampai mati gitu. Literally. Okay. Jadi gue kalau mengagumi media tuh melalui serial sebenarnya. Kalau pernah nonton Newsroom. It's one of the Oh my best. god, itu screen locknya gue di laptop. Favoritku Sloan Sabbath cik. Newsroom dan yang baru Morning Wars mungkin ya. Morning show ya. Beda negara kalau nggak salah ada beda nama tuh Morning Wars sama Morning Show. Tapi Newsroom itu selalu nyari berita walaupun itu dengan deadline ya. Ada TV juga. Terus tuh kayak butuh setiap berita ada second confirmation misalnya. Jadi kalau kita membaca berita kan sekarang tuh kadang-kadang ada yang bahkan nggak diklik linknya, cuman ada berhenti baca headline. Baca headline, dipikirnya udah selesai, that's the story, that's it. Gitu. Sedangkan padahal yang bikin berita di dalamnya itu harus tanya A dan tanya B, minimal 2 konfirmasi yang nggak ada hubungannya di situ. Nah kalau itu kayak gitu keadaan. Emang harus kayak gitu. Karena kan 5W1H ya. Why, when, where, who. Ya kan, how. Terus udah gitu juga itu tuh berlaku pada semua pihak. Apalagi kalau dari, this is my principle. There's always 2 sides of the story and in the middle lies the truth. Yep.
gitu. And the truth is not according to whoever, it's not according to me juga. Iya. Gue menggabungkan ini, Aryo bacanya tanggapannya oke, menurut gue memang si B yang salah. Tapi Ruby malah enggak, menurut gue A yang salah. And I think that makes a good journalist adalah you don't judge. You basically present facts. The facts, yeah. Right? Karena kita now we're so fixated with the object, not the story anymore, gitu loh, you know? Ini si A salah, si Sambo salah, si ini. Jadi we're so fixated with the who, but not with the why, the what, the how, you know? Yang kayak gitunya. Kenapa ya? Gue. Karena who-nya lebih visual, bisa dilihat atau? It's just so easy to be a hater kan? Okay. And a lover juga gitu loh, you know. It's just easier that way gitu. Secara manusia tuh lebih mudah, psikologisnya kita lebih mudah relate ke yang mana. Aduh, who-nya ya. Halo guys, sebelum masuk ke podcast, dengerin dulu nih. Mungkin pesan ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian para entrepreneur brand lokal, entah itu brand fashion, beauty, elektronik, F&B, atau home and living yang lagi cari funding dan partner buat growing bisnis kalian, Gue punya kabar baik buat kalian semua. lo bisa jodohin brand lo ke Open Labs, sebuah brand agregator terbesar di Asia Tenggara, punya dana 1,4 triliun yang siap diinvest ke brand lo. Selain funding, Open Labs juga punya tim expert yang siap support bisnis lo secara penuh. Mulai dari digital, marketing, logistik, finance, hingga bisnis strategi. Seksi banget kan? Kunjungi openlabs.id dan daftarin brand lo sekarang. Now we're back to the podcast. Ya. Oke. Ini you've been in the media sebagai jurnalistik. Mungkin sekarang termasuk masih jurnalis ya, karena masih investigasi, masih cari berita, masih menyampaikan berita. Iya, kayaknya gue nggak akan pernah ninggalin si dunia itu. Iya gitu ya. Iya. Why? Why do you love journalism so much? This is like the thing that I thought it was true until recently. Karena gue selalu ngerasa, my passion is journalism. Kayak I always know my passion is that, gitu kan. Tapi and then I came to realization, ternyata that passion chooses me more than anything. That passion chooses you. Jadi kayaknya lu tuh memang ada kodratnya aja sebenarnya gitu. Lu bakal apa? Misalnya gue tahu ada teman-teman gue yang tadinya di bank terus tiba-tiba dia jadi chef. You know, because like is the passion chooses you. Lo gak akan bisa keluar dari situ. With me in journalism is like gue tahu I wanna be in this field. Waktu itu umur 14 tahun, gue udah beberapa kali cerita ini juga. Jadi ketika lagi di summer school EF di Amerika, terus ngeliat ada CNN USA, ada salah satu anchornya namanya Paula Zahn, tapi ini kayak profilnya dia gitulah gitu. Terus ini orang keren banget, interview orang, terus udah gitu ke lapangan, ke studio, terus habis itu balik ke anak-anaknya. I wanna be that person. That person itu yang bakal yang kayak gini nih yang gue mau. And then life sort of like, ya udah gue masuknya juga ke sekolah jurnalistik atau apa. At that time waktu itu umur gue 14, I didn't know itu apa. I didn't know. I just know yang kayak si Paula aja gitu, you know. And then sort of like kayak ya udah sekolah jurnalistik tuh nggak gampang loh. Kita waktu itu gue udah disuruh laporan investigasi. Waktu itu liputan gue ijazah palsu buat anak kuliahan umur 18-19 bertiga yang nggak pernah nulis berita, nggak apa, tiba-tiba kita ke pasar mana tuh yang di Jakarta Timur, yang bawa-bawa kamera yang diiniin segala macam. Kalau lo nggak kuat-kuat banget, nggak kuat-kuat mental banget, orang kita hampir dikena juga kok, hampir diiniin sama tukang yang buat ijazah palsunya hampir ditodong. Nih sebenarnya siapa nih anak-anak bocil-bocil ini, orang cuma bikin tugas kuliah gitu sebenarnya. Tapi nanyanya kan kayak yang emang ya lo wartawan gitu kan. Kalau lo emang nggak kuat-kuat mental banget. Which is temen gue juga akhirnya kita satu kelompok bertiga, 2 orang ini akhirnya nggak jadi wartawan. Mereka aduh enggak lah ya ngapain. Kalau gue malah gila loh, ini mah seru banget. Gue mau kayak gini terus dalam hidup gue. I love living on the edge. Let's do this. Gitu ya. Wow. Gitu, you know. Kalau lo nggak cinta-cinta banget, emang nggak dia milih lo. Mungkin kalau jurnalis nggak milih gue gitu ya, gue mungkin gue nggak akan di sini ceritain tentang itu gitu loh, you know. Tapi kalau milih kan berarti kayak mungkin ada momen yang dirimu mencoba untuk kabur dulu deh. Ternyata mau kabur pun nggak bisa. Kayak ketemu dia lagi gitu. Is it? Pernah momen kayak gitu? Jadi ngerasa kayak dipanggil terus? Jadi gini, jadi aku mungkin merasa bukan kayak keluar dari dunia itu ya. Karena
aku nggak bisa aku belum kebayang gue kalau misalnya di luar jurnalistik gue kerja apa, tapi I know I evolve from it. Gitu, I evolve from journalism yang tadinya hanya reporter, anchor, I need to evolve to something else that so I can love it more. Iya kan, ini kan karena it's like a relationship yang gue bina terus gitu. Gimana nih gue love it more-nya? Oh ternyata you know what, gue emang lebih senang tuh lebih in-depth reporting. Makanya that's why I wanna be a documentarian. I wanna focus on that gitu, documentaries and stuff. Plus di Indonesia memang belum banyak yang seperti itu, ya kan. Terus kemudian I know that as a journalist my biggest asset itu adalah my network. Right? Your network is your network. Exactly. Karena nggak ada yang ketemu orang lebih banyak dari wartawan deh. I can meet anyone easily, but by being a journalist, and that is my asset sebenarnya. So that asset I can work on communication, I can work in like political campaigns, Tapi as a journalist, because you have that credibility at the end of the day. Then I can involve into someone yang lebih di dunia komunikasi jadinya. Dan itu ternyata luas banget. Itu yang gue sadarin. Mungkin gue bisa break dulu dari journalism, dari TV. Tapi there's always something yang selalu berhubungan erat dengan komunikasi. Karena apa ya? Karena gue wartawan, mereka ngeliat gue punya track record mungkin. Yaudah akhirnya dibawa ke sesuatu yang sebenarnya nyambung banget semuanya. Kadang-kadang I'm on the other side of the line. As a PR, jadi behind the scene banget completely. Government relation is behind the scene completely. Tadinya kan I never thought of that, ya kan? While I'm still doing what I do, ini bisa jalan juga gitu. I see. Which is great gitu. Jadi gue nggak yang completely out of journalism. I think I'm just evolving in it. I see. Gitu. Jadi banyak ya di sekitar jurnalisme itu ya. Ternyata banyak. Banyak Aku pun juga baru sadar itu. Dan kuncinya ngelihat dua hal tadi yang transferable kemana-mana ya. Ternyata nggak cuma di journalism, your network sama yang pertama tadi apa ya? Pengalaman. Iya. Credibility aja. Credibilities dan udah ada trust dari your sources kan. Exactly. Kayak di newsroom yo. Iya kayak Sourcesnya, lu boleh reveal nggak? Wah mohon maaf nih kalau gua reveal nih udah nggak ada trust lagi nih. Sorry nih ya, nggak bisa nih punya gua doang, nggak ada yang punya gitu. It's powerful. Jadi tadi getting access to people is easier as a journalism in your profession ya. You've interviewed banyak banget yang udah di-interview dari presiden sampai jalan-jalannya juga banyak banget. David Beckham salah satunya. Waktu dia kesini itu ya. Waktu dia kesini itu sponsor salah satu asuransi waktu itu. Ya. Saya cuma bisa lihat dari jauh saat itu. Pengen banget ketemu. Gimana ya caranya kita sebagai podcaster juga main belajar untuk bisa udah dapat aksesnya nih untuk bisa investigasi sesuatu tentang seseorang sehingga menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang yang dalam yang belum pernah ditanyain orang biar orang itu nggak ngulang terus. Padahal ya terakhir kita mungkin pernah interview Gary V, salah satu yang kita look up tuh. Dia punya 10 menit di sini. Ya gue masih bingung mau nanya apa. Padahal udah ada listnya banyak. Saat itu gue froze gitu. Ada momennya gue froze. Sambil starstruck pula gitu kan. Starstruck pula. Dia terus diburu-buruin cuma 10 menit bisanya. Dan itu kayak gitu. How do you face that? This is interesting karena ini juga mungkin jam terbang, mungkin karena pengalaman lu tiap hari makanan lo kayak gitu, so you kind of like another human being gitu kan. But I think that's the point of it. Gue nggak pernah starstruck ngeliat orang. Mungkin kalau Obama depan gue mungkin meleleh langsung gitu. Tapi then again I think I know how to compose myself juga. Karena gini, gue tuh selalu dididik dalam jurnalistik. Ini salah satu didikan yang nggak akan pernah gue lupa adalah kita tuh ngeliat manusia, siapapun orangnya, mau itu Jokowi, mau itu tukang parkir yang rumahnya baru kebakaran, lo duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Lo have to be equal. Lo nggak perlu meninggikan bahasa lo, nggak perlu ngerendahin bahasa lo. You just need to speak your language aja. Jadi yang benar-benar memanusiakan narasumber. Karena itu kadang kalau gue ada starstruck ya udah lewat aja. Gue ngeliat David Beckham biasa aja. Gue bilang oke, ini orang menarik, baik, orangnya oke. Tapi ya udah. He's just another human being yang gue ketemu every other day gitu loh, you know what I mean? Ada mental exercise-nya nggak berarti? Imagine you are at the very beginning, before you get your 10,000 hours. Mungkin the first 100 hours seorang Andini, apakah ada kayak kita juga, terus gimana solve that?
Mungkin atau kalau dari awal udah ini. Enggak juga dari awal enggak sih. Ada juga lah pasti momennya yang kayak oh no waktu itu siapa ya aku dari kampanye SBY kan ini aku udah mulai turunnya gitu. Wah dulu jangankan bukan SBY-nya tapi almarhum Aji Mas Said yang gue langsung wow ada Aji Mas Said di sini idola masa kecil gue gitu kan. Terus. Tapi itu apa ya memang karena kita ada kebutuhan satu yang bikin gue juga bisa mengerem karena gue ada durasi. Kebutuhan durasi. Durasi bukan bikin pressure. Durasi justru karena gue cuma gue cuma punya 5 menit nih, 7 menit. Wow, well, it can go by so easily. So either I do this my best atau enggak ya udah hilang aja nih 7 menit gue. So you're the type of Dikat-katin aja ntar sama editor nih kayak gini. Gue gak mau dong, gak rela dong. Bener. Gak rela dong karena gini, gue tuh selalu ngeliat ini yang ada di sini gak hanya si narasumber tapi ada gue. Jangan sampai gue dikatin dong semuanya gara-gara gue froze. Benar. Right? Iya gak sih? Nah ini berarti justru pressure bikin bagus ya. Exactly. Pressure make diamonds misalnya. Exactly. Mungkin itu ya. Mungkin because I love living on the edge aja kayaknya. Jadi kalau semakin gue di pressure gitu, semakin gue oke yaudah, let's make it good. One take only. That's it. Wow. Oke, kita cuma punya 1 menit buat TikTok. Terus ulang berapa kali? Living on the edge itu mungkin udah jadi lo dari awal dari umur 14 tahun jadi ngetes jadi jurnalistik, terus akhirnya nanya orang, dikasih durasi malah bikin tambah on lah misalnya. Sedangkan banyak orang yang justru di pressure ya malah panik. Oh ya. Iya kan? Iya, banget. Mungkin gue tuh adalah reverse psychology type of person ya. Jadi kalau ketika gue di pressure itu malah gue justru lebih bisa maju. Gitu. Terus yuk pressure. Pressure. Termasuk sampai ke Medellin loh, jalan-jalannya ke Medellin Kolombia. Kayak waktu gue maraton, gue tuh gue nggak pernah lari seumur hidup. Aduh lari 1 kilo aja nggak bisa. Cuman ada kolik gue waktu itu yang kebetulan partner siaran. Dia bilang lah nggak mungkin lah lari kayak lo ya nggak mungkin lah gitu. Gue bilang gue buktiin. Waduh, di pressure-nya digitu. 2 bulan setengah gue lari nanti maraton. Ternyata bisa kan baris maraton. Just tuh apa ya, gue tuh kadang-kadang pengen memang membuktikan orang salah aja gitu loh. Dan akhirnya pushing myself to the edge juga. Padahal I'm not a runner. I hate running sebenarnya. Ya kayak Michael Jordan nih gak boleh di trash talk. Iya. Abis di trash talk langsung 50 poin, 60 poin. Oh gitu, ya kayaknya lo cocok, lo gak mungkin ya jadi presiden. Kalau itu sih gue bisa jawab iya sih kayak enggak sih. Kalau itu gue bisa jawab kayak gue terlalu uncensored. Kirain bisa nih. Kirain ditantang dikit malah jadi nih lagi. Enggak. Tapi gue bisa menangin kayaknya calon presiden. Oh menangin calon presiden. Ya. Menangin calon presiden. Wah seru. Pas nih 2024. Oke, silakan Rup. Iya tadi back to living on the edge dan preparing for an interview gitu kan. Mulai dari David Beckham sampai Jokowi, some of the world leaders juga kan. Tapi yang justru gue penasaran adalah because you mentioned once in a YouTube video gitu bahwa justru momen yang paling bikin seru adalah ngobrol sama orang tua dari almarhumah Ade Sarah gitu. I was wondering gitu kayak kenapa dan what sort of preparation yang berbeda antara menginterview David Beckham dan orang tua almarhumah gitu. Pak Suroto sama Bu Elizabeth. Ini mereka bakal jadi tamu gue nih nanti nih uncensored. Wow, that's cool. Karena memang mereka lah dari mereka itu gue nggak take things for granted anymore. Ya. I see. Jadi gini, gue tuh mungkin preparationnya sebenarnya sama. Ya waktu itu sama Pak Suroto dan Ibu Elizabeth lebih cuma 1 segmen, lebih singkat lagi. Itu kita ngomong 5 menit kali, kurang 4 menit 50 lah gitu. Kurang banget karena waktu itu live di trending topic. Tapi dampaknya dari 2016 tuh gue ingat akhir 2016 sampai sekarang tuh berbekasnya banget di gue as a person. Karena gue nggak ngelihat ini nih yang salah satu mungkin satu-satunya bahkan ya atau no kalau orang biasa mungkin sebenarnya lebih kalau bukan tokoh itu lebih sincere biasanya. Bukan tokoh tuh artinya memang mereka tidak biasa diwawancara. Kalau figur publik kan udah pasti sering diwawancara. Dilatih PR-nya. Iya dilatih PR-nya. Udah ada jam terbangnya lah. And that's fine. Memang mereka seperti itu. Tapi ada orang-orang yang memang sangat amat real.
Right? It's not their job to be interviewed. Iya. Pas terutama Bu Elizabeth kalau Ade Sarah nggak meninggal juga nggak akan pernah mendapatkan spotlight kan. Benar, gitu. benar. Nah jadi itu yang membuat gue justru dampaknya perbedaannya bukan preparationnya. Karena gue ngelihat wah ini orang yang sangat amat sincere ketika waktu itu tuh udah vonis hukuman seumur hidup yang kepada dua pembunuhnya itu mereka malah nggak pengen anak-anaknya tuh orang-orang itu tuh dihukum. Ya kan jadi gue yang why? Gue sih jadi gue udah kalau bisa hukuman mati lah, gue naik banding lah segala gitu. Exactly. And then we know people who actually will do that. Iya, anaknya gitu loh. Iya kan gitu. Kalau aku in their shoes, I would probably do that. Iya. Iya, gue will be bring justice to life gitu kan. Tapi for them it's all about pasrah, ikhlas, and you know, emang cinta tuh ya itu mungkin yang gue lihat ya kayaknya cinta itu tuh nyata. Karena dia sadar kalau misalnya itu dia pembunuhnya juga dihukum mati pun nggak akan membawa pulang anaknya. Udah pasti kan? itu. Jadi mereka yakin, mereka percaya, mereka lebih damai kalau misalnya yang sebelah sana juga damai. Wow. Because of love is real gitu loh. Kalau misalnya di sana di penjara kita tahu sendiri nggak enak hidupnya, masih muda pada saat itu 18-19 tahun. Dan penjara seumur hidup ya waktu di penjaranya seumur hidup vonisnya. Ya basically you lose your life kan. Itu nggak akan pernah damai as a human being gitu. Jadi dia gue yang dari situ yang wah Bu, Pak, Bu ini sih kalau nggak ketemu Bapak sama Ibu gue mungkin masih ingat perbuatan pacar gue waktu 16 Januari 2017 dia ngapain gue pasti akan selalu ingat tuh gitu. You know karena it's so difficult for normal human being to forget. At least me, gue tuh nggak forget aja gitu orang gue masih inget nih gitu. Tapi for them it doesn't matter anymore. What matters is just lo percaya Tuhan, lo cinta Tuhan. Karma tuh akan balik lagi in different way gitu loh. Jadi itu yang membuat mereka damai. I was like, wow, this is so deep gitu loh, you know. So there was no difference in preparing the. Gak ada preparation apa. Of course gue harus lebih sensitif kali ya kalau yang kasus-kasus seperti itu. Harus lebih sensitif gitu. Tapi ada momen yang dimana, ibu nggak maafin, ibu malah maafin. Gue dengan on cam ngomong kayak gitu karena it's just like why gitu. Kok ibu malah maafin sih? Terus dia bilang ya buat apa karena nggak ada Sarah nggak akan kembali gitu. Ya juga sih ya dalam hati gue. Tapi kan dia membunuh gitu loh, you know. Iya. Dan and then you know, you kinda know karena ya itulah mungkin karena udah tiap hari ketemu wawancara orang, you kinda know orang ini tuh real atau enggak. I see. Itu jadi satu interview yang kayak mengubah hidup ya. Ini ketemu orang, lu belajar banyak misalnya dari David Beckham, dari dari Jokowi segala macam. Kalau traveling juga ya, you've been to places mungkin udah berapa nih 50 negara mungkin lebih kali ya. Afrika, Latin Amerika yang terakhir mungkin Kolombia itu ya. Kolombia tuh justru 2018 yang terakhir tuh gue ke southern part of the US kayak ke Georgia, South Carolina dan itu sendiri juga. I see. Oke. Ini adalah yang gue selalu percaya di gue sendiri bahwa lo harus travel the world atau outside of lo lahir di mana ya lo harus keluar dari tempat itu untuk lihat mau balik lagi apa enggak itu urusan belakangan tapi lo harus keluar dulu karena istilah kurang piknik itu nyata bagi gue. Kalau lo nggak pernah keluar lo nggak akan tahu ada orang yang agamanya lain, kelakuannya lain, rasnya lain, apapun lain. Gimana rasanya jadi minoritas? Kalau lo sendiri di negara lo mayoritas. Nah, gitu. Ini Jawa Islam gue nih mayoritas nih. Iya. Wah kita triple minoritas dong. Berarti kan lo laki, Jawa, laki Muslim. Bukan kebanyakan perempuan di. Oh berarti gue yang minoritas. Gue mayoritas. Oke. 1 point. Terus apa namanya? Kita juga kecil dikasih lihat budaya-budaya Hollywood lah, budaya apa. Tapi kalau negara-negara yang kayak belum pernah sama sekali kita ketemu langsung di TV nggak ada. Kolombia kita ngelihatnya semua sekitar Escobar. Kayaknya ngeri banget gitu. Tembak-tembakan semua dibunuh gitu, narkoba. Tapi pengalaman lo beda banget gitu. Gue mungkin yang teraneh buat gue cuman ke Mauritius sama Dhaka. Bangladesh. Nah, justru dari negara seperti Dhaka, gue ngeliat, Indonesia nggak buruk-buruk banget ya. Langsung pengen pulang, nggak kayak Jakarta, sabar. Gue tuh naik di sana ngeliat bus,
itu udah kayak Metro Mininya sana itu penyok abis. I believe you. Listrik mati di atas jam 6. Aduh. Dan dibatasin. Itu bukan dalam negara sekarang ya. Kalau sekarang kan Sri Lanka dan Dhaka kan udah lagi berat. Cuman dari dulu tuh udah kayak gitu. Wow. I know. Can you share to us apa ya cerita yang paling bikin lo wow. Ini gue belajar sesuatu di sini dengan actually gue harus ada di situ untuk belajar. Kalau nggak tahu gitu. Kalau nggak akan tahu. Apa ya? Mungkin kalau Kolombia kali ya, karena you mention it, and itu kan sebenarnya gara-gara emang gue penasaran karena narkos aja kan. Kayak gue bener-bener kayak wah narkos is the best gitu, gila nih gue harus kesana, gue harus ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Tapi gue tuh memang selalu banget tertarik dengan Latin America. I don't know why. Karena mungkin my past life gue tuh orang Indian, Native American gitu loh, you know, Pocahontas gitu, kayak gue ngerasain kok gue nyambung banget ya ada di sini. Iya referensinya. Kok kayak gue nyambung banget setiap gue kayak gue di Meksiko, gue waktu itu di Argentina, ke Bolivia segala macam. Kok I feel like home ya di sini ya. I don't feel like a foreigner. Mereka juga ngeliat gue nggak kayak ini makhluk dari mana gitu loh. Iya kan? Belum pernah ke Latam. Terus udah gitu di Kolombia di Medellin yang bukan Medellin. Bukan. Jadi Medellin. L-nya tuh jadi J. Dua L-nya itu. Si Medellin ini supir gue adalah fixernya waktu kru narkos. Kru narkos yang season ketiga yang Kali Medellin, ada Kali dan Medellin itu. Jadi dia bolak-balik. 1-2 dia ikut tapi dia bukan sebagai fixer, sebagai supir apa kalau nggak salah gitu. Jadi dia banyak cerita gimana wah deg-degannya karena orang Kolombia juga nggak suka kalau misalnya mereka diingatkan dengan sejarahnya narkoterorisme itu. Jadi dan penerimaannya sendiri karena ternyata semenjak narkos itu is a free publicity kan sebenarnya for the country. Tapi it's not something yang mereka purely welcome because it was based on a horrific experience, right? Jadi setiap yang gue mau lihat, gue mau lihat ininya Pablo Escobar, mau lihat makamnya Pablo Escobar. People sebenarnya nggak suka loh itu. Oh gitu. Iya, why would you lay flowers di tempat orang yang udah bikin kita sakit selama berpuluh-puluh tahun? Oh people gitu. lay flowers ya, oke. Iya, people still lay flowers dan yang lay flowers banyak kan turis juga gitu. Jadi belajar lebih bertoleransi aja ya, karena kita kan kadang-kadang taunya itu gue taunya dari Netflix. Tapi padahal itu kan it's a long road gitu kan. Sampai akhirnya mereka bisa kayak sekarang ini gitu. Jadi itu yang lebih menarik tuh adalah lebih sensitifnya aja kali. Lebih sensitifnya kita tuh harus tahu oke, yang kita kira keren banget sebenarnya menurut orang tuh sangat amat menyakitkan. Karena literally satu negara sakit karena itu. It was such a painful phase in their life. Iya, kita yang mungkin kita belum pernah ngalamin ya. Kita belum pernah ngalamin yang jangan sampai juga jangan sampai ya. Ya mungkin kita ada histori-histori yang nggak enak. Tapi yang persis seperti itu kita nggak pernah ngalamin. Dan untuk bisa ketemu orang-orang sana dan akhirnya toleransi, itu harus dialamin langsung gitu, ketemu orang sananya. Iya, exactly. Dan mereka nggak pengen dikenal yang kayak, oh Kolombia ininya si Escobar atau the narco country apa whatever gitu kan. Dan sampai ada joke-nya gini. Jadi kalau di sesama Latin American countries gitu tuh mereka they have a tease lah for each other gitu. Kalau misalnya Brazil tuh dianggapnya orang-orangnya tuh yang cowok-cowoknya terlalu merasa kecakepan, berpede. Jadi yang kayak kalau misalnya orang Brazil, kalau misalnya lagi ada hujan gede, ada petir, mereka langsung naik ke atas gedung. Terus mereka langsung pose. Kenapa? Mereka kira Tuhan lagi ngambil fotonya mereka. Terus kalau orang Kolombia gimana? Kalau tahu nggak kenapa sana jalanan Kolombia semuanya pada hitam? Soalnya kalau putih pada gitu, you know, jadi kadang-kadang jadi joke yang menurut mereka no, we're not like that, we're more than that. Gitu, and it's true, they're more than that. Let me tell you, I will go back to Colombia any day. Gue jarang-jarang kayak gitu karena gue selalu mau venture out to any other countries yang gue belum. Life is short. No, tapi gue dikasih kesempatan nih. Lo mau nggak nih Desember ke Kolombia lagi? Gue berangkat. Gue sesuka itu loh. Dan gue paling suka Medellin. Dan ternyata safe untuk perempuan sendiri. Oh my gitu god, safe dan lucu. Jadi karena memang masih ada juga lah ya yang make gitu kan ya, kayak tukang parkirnya lagi gini-gini gitu. Kayak wow. Iya. This is such an experience. Ngarahinnya gitu lah, kiri. Nggak matching tapi tangan kanan di jalan. Terus udah nabrak juga terus. Habis nabrak itu gimana? Seru nggak? Jadi been to places, meet a lot of people, combine as an experience.
dan being you and open-minded. And open-hearted at the end of the day. And open-hearted, gimana tuh bedanya open-minded, open-hearted? How do you define that? Karena open-minded is like kayak, okay, I'm adventurous. Gue mau open-minded, gue mau coba segala makanan. Gue mau ke tempat-tempat yang mana. Open-minded with that. Tapi kalau hati lo sebenarnya juga nggak menerima, kan ada ya hati gue masih orang Indonesia yang kayak aduh malu-malu atau aduh kayaknya aku nggak pengen deh, lagi pengen sendiri aja gitu. Padahal that's the only time gue mungkin bisa ketemu banyak orang. Mungkin the only time yang gue kalau lagi travel bisa ketemu orang-orang yang gue nggak belum tentu akan ketemu lagi loh seumur hidup gue. So I'm being like open hearted untuk kayak actually get to know them, just to have chat with them. Karena gue tuh sebenarnya orang introvert banget. Oh gitu. Sebenarnya gue tuh sangat amat introvert. Gue tuh sebenarnya nggak suka lagi ketemu banyak orang tuh. Aduh, gitu. Sebelum ada COVID tuh gue emang sebenarnya pada dasarnya, aduh seneng banget nggak ketemu orang ya gitu jadinya pas COVID. Karena gue tuh sebenarnya I'm not a people person. I become a people person because of my job, because of my work pushes me to do that. Akhirnya ya karena I need to know information, I need to maintain relationship. Akhirnya di-push ke sana jadi extrovert. Tapi enggak, I love being traveling by myself. That's my own me time gitu. Kenapa gue lebih senang olahraga sekarang renang dibanding lari. Kalau lari kan kita berapa ratus meter dikit udah hai ketemu orang terus. Gue gimana caranya gue olahraga supaya gue nggak ketemu orang apa? Oh, gue berenang aja. Gue berenang supaya nggak ada yang ganggu gue 1,5 jam just me gitu loh, you know. Karena I just love being with myself sebenarnya. Never strike you as a introvert sih. Oh, super introvert banget. Oh gitu. Super introvert. Yang sebenarnya link gue banget tuh nggak banyak. Ya. Wow, tapi ngubungin lo datang untuk ngobrol di sini langsung iya seneng banget gue. Gue pikir ini gue baru kenal by the way. Kita bukan kan udah kenal lama baru kenal terus. Bahkan gue malu-malu, maksudnya gue lewat temennya dulu deh, gue tanya dia kira-kira mau gak ya, kalau gue ajak ke sini mau gak ya, terus akhirnya gue kontak langsung, responsif dan very open about it, dan senang banget kita ada Andini di sini. Karena I'm open hearted atau Aryo, ya kan kita pernah we have mutual friends ya, juga ada, kan, jadi kan nggak completely stranger gitu, jadi udah tahu lah, tahu sama tahu, jadi ya very open hearted and thank you. Thank you. Kita senang kita di sini. Belajar pengen lebih becoming open minded. Kalau gue sebenarnya gue pengen ngajak teman-teman di sini yang nonton untuk lebih ketemu banyak orang, lebih traveling atau setidaknya lebih ada rencana kalau misalnya traveling itu such a hassle atau such mungkin mahal karena ke Latin Amerika pun terbangnya mahal banget, lebih mahal dari US malah ya. Tapi it's an investment yang buat hati gimana sih? Investasi buat hati lo dan itu it will take you places literally. Kan orang tuh kan selalu bilang kalau lo travel you will go places, not places as in places, tapi itu pasti akan ada akumulasinya kemana-mana laginya gitu. Jadi itu yang gue percaya banget, walaupun mahal pasti nggak apa-apa, tapi itu percaya itu akan ngebawa lo ke tempat lain-lain lagi dalam hidup gitu. Atau setidaknya mungkin kita bisa mulai dengan planning untuk travel. Bagi gue travel tuh penting banget untuk dilakuin. Atau setidaknya baca buku or learn something about that place banget. Or that person. Kalau kalian pengennya paling top kayak number one yang pengen pergi kemana? Gue yang pengen banget. Paling aneh sih ya gue itu Mauritius sama Dhaka mungkin. Yang pengen, yang belum. Paling yang belum pengen gue masih pengen Scandinavian, gue belum pernah nyentuh. Oke. Sama New Zealand. Oke. Gitu, New Zealand road trip mungkin. Oh nice, very Scandinavian belajar Eropa yang bukan yang udah banyak dilihat gitu. Benar. Lo Rup? Mungkin yang kayak Kroasia, Austria yang belakang-belakangnya gitu kayak Balkan gitu. Iya, Balkan. Kemarin sih ngobrol sama istri karena kebetulan ada Hans Zimmer mau bikin konser di sana. Terus gue kayak oke, I think that will be fun gitu. Kita biasa soalnya nonton konser tuh band gitu. Terus my wife tuh is a bit quirky gitu ya. Kalau di mobil dengerinnya soundtrack film. Oh wow. Jadi gue menjalani hidup tuh kayak ada soundtracknya di belakang. Lagi macet belakangnya Interstellar gitu ya. Lo ganti nggak kalau macet ganti, kalau lagi ngebut ganti gitu. Mungkin ya, kalau lagi ngebut Fast and Furious gitu ya. So we thought they might be fun gitu. Kita belum pernah ke negara-negara itu gitu. Gue pernah loh ke studionya Hans Zimmer itu. Serius? Jadi dia lagi ngerekaman. Kita lagi ngerekaman waktu itu sama Mas Erwin Gutawa. Jadi di Austria. Oh wow. Iya.
Wow. Jadi beberapa ini yang sering dipakai lah kalau kita sama dia di sana. Kan ada foto-fotonya. Ruby tuh juga pernah sama Netflix ke mana aja Rub? Waktu itu mungkin yang paling aneh Slovenia kali ya. Never been there. Oh wow, Iya. Ljubljana. betul. Gue juga baru tahu ternyata itu negara asalnya istrinya Donald Trump. Oh yes, benar, Melania dari sana. Melania dari Betul. situ dan Luka Doncic. Luka Doncic, iya benar, Luka NBA. Doncic juga pemain. Iya. Oh wow. Ini mungkin negara-negara itu kali ya. Iya, memang negara yang agak sulit dikejar, visanya susah atau pesawatnya lebih mahal atau transitnya banyak banget. Gue juga pernah ke Hawaii, waktu itu butuh 27 jam dengan transitnya. Wow. Itu juga ya it gets you to see places lah kayak living. Akhirnya lu tinggal di US, gue di Australia. Nggak pernah tuh kita masuk toko nggak diganggu kayak kita kan kalau risih ya masuk toko di sini ya kayak ya cuma mau lihat-lihat mbak, cuma mau lihat-lihat gitu, geser terus hilang gitu. Nah, tapi kalau hey nice dress, maksudnya nice blouse, nice jeans apa segala macam, kita tuh dipuji duluan dimulai dengan kayak gitu. Yeah. Gue pikir kan dulu ya maksudnya bule tuh kastanya lebih di atas nih kayaknya gue. Kok dia negur gue seneng banget gitu loh. Jadi ya pengalaman dari yang kecil kayak gitu sampai akhirnya grow on you itu it makes you open minded dan itu yang gue rekomen banget teman-teman untuk travel gitu. Oh banget. Gitu. Waktu di Australia juga gue sempat ada culture shock dan menurut gue bagus ngalamin culture shock ya. Di Indonesia kan kita kalau ulang tahun ya kan kita ngundang teman-teman kita sebagai orang yang ulang tahun kita mentraktir. Iya. Right? Yes. And then waktu itu gue diundang teman-teman kan kuliah ini sini ulang tahun ayo kita let's have dinner gitu. Ya udah dinner dong. Ya udah pesan aja kan di kepala gua akan ditraktir. Makanlah ribs yang gede-gede itu kan. And then pas mau bayar kita semua kolekan ya. Bentar. Bukannya yang ulang tahun yang mentraktir. Oh enggak, kalau di Australia yang ulang tahun ditraktir sama teman-teman sama di Amerika juga kan. gitu. Yeah. Jadi buat gue, oke, untung gue bawa cash. Tapi gue seneng loh culture kayak gitu. Jadi jangan pas ulang tahun lo jadi bocor gitu loh, ya nggak sih? Benar. Disuruh naktir satu kantor terus zaman SMP diceplokin lemparin Nah, telur. iya. Kayaknya kita tuh bersalah banget karena nambah umur tuh bersalah gitu kalau di Indonesia. Ya. Sebelum selain luar negeri, dalam negeri pun sebenarnya juga banyak banget culture difference dan perbedaan-perbedaan kalau lo ke daerah. Well, kita ada berapa sekarang? 30 berapa 34, provinsi? mau nambah 4 lagi ya Nambah di 3 Papua di ya? Papua, Tiga, mau ada 37 provinsi berarti nantinya. Apakah udah ke semua kalian? Atau at least ke 5 provinsi aja teman-teman di sini udah semua apa belum? Karena perbedaannya juga kerasa banget gitu. Sangat. Apalagi udah beda pulau. Sangat, Pulau besar itu dan nemuin hal-hal yang wow banget lah gitu. Banget. Ya, Dan, go ahead. kalau mau menyarankan untuk belajar culture shock dalam lokal dulu, itu kemana ya? Mungkin kalau untuk orang Jakarta nggak usah jauh-jauh ke luar kotanya dulu aja, ke Jakarta Utara aja dulu, kayak kampung ke Marunda gitu yang atapnya tuh udah tinggal kayak sama air udah hampir sama rata. So we can value our space gitu kan. Ini karena salah satu story yang mau aku develop juga buat one of the documentary project yang aku lagi kerjain. It's about space gitu. Dimana sebenarnya tuh Jakarta tuh populasi tambah banyak. Tapi space-nya makin dikit. Iya, benar. Udah gitu kan kita katanya nih nggak bisa beli tanah lagi kan ya. Bisa beli Kalau rumah, katanya Bu Sri Mulyani kan karena either lo inherited atau lo tinggal sama mertua. Atau tinggal sama mertua. Which is sebenarnya bener kalau dihitung-hitung kayaknya susah kan ya beli tanah di Jakarta makin mahal. Tapi kita tuh wajib ngelihat apa yang terjadi dengan orang-orang di Jakarta Utara. Gak usah jauh-jauh deh, itu cuma beda kode pos loh. Masih satu gubernur loh itu. Tuh ini Jakarta Utara dia nih. Iya. Gue aja belum pernah tuh sampai ke Marunda yang ujung banget. Marunda yang ujung banget itu udah benar-benar climate change is real. Itu udah lama-lama udah ketutup air aja. And there's no other choice mau pindah kemana di Jakarta. Iya kan? pindah juga belum tentu bisa beli yang Pindah seukuran gitu mungkin betul, yang layak belum tentu bisa gitu. Mahalnya udah gila-gilaan. Iya kan, dan belum tentu ada lahannya juga dan sebagainya. Itu menurut gue bukan hanya culture shock tapi it's also very open minded gitu. Sebenarnya kita tuh still very complex permasalahannya, tapi we're so blessed untuk bisa tinggal gitu di sini, at least di rumah yang enak lah gitu, you know. Bener.
Kayak kita keluar negeri ngelihat Dhaka tuh kayak ya Jaksel tuh sebenarnya Jakarta yang di sini tuh udah masih juga blessed juga gitu. You have to see yang udah kayak gitu. Sangat banget. Atau ya kalau Tangerang Selatan aja sekarang mungkin jauh lebih bagus udah ya. bagus, Iya kan, Bintaro kan udah masuk ke Tangsel kan ya. Iya. Jadi kan udah lebih bagus gitu. Jadi Jakarta aja tuh, Jakarta Timur aja juga deh. Iya. Banyak sekali yang memang masih banget tuh yang dikit-dikit kebakaran, entah itu kebakaran di beneran atau enggak gitu kan. Tapi itu memang terjadi. That's like ya udah memang lo realita hidup Jakarta tuh emang kerasnya seperti itu. Orang tua masih di Jakarta Timur by the way dan kemarin kebakaran Perumpung ya. Nah, pasar kan? itu juga satu kena tuh karena mepet semuanya. Exactly. Udah kecil-kecil mepet. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau keluar belajar culture shock and being open minded, open hearted about yourself, itu keluar Jakarta nih banyak banget dinamisnya tuh lebih gila lagi sih menurut gue. Atau tunggu dokumenterinya keluar. Oh iya yes. Betul sekali. Yes. Sekarang ngobrol tentang lo dikit ya. Kita tahu living on the edge. Nggak suka, mungkin bukan nggak suka ya, tapi comfort zone tuh ya underrated lah. Maksudnya ya udah gue nggak butuh comfort zone. Gue traveling sendiri, gue meet a lot of people. Bahkan punya podcast sekarang yang judulnya Uncensored. Well, YouTube and podcast. YouTube and podcast. Kita kasih linknya. Topik-topiknya ya gila. Topik-topiknya. Ini berani ya. Luar biasa ini yang diajak, yang diundang itu gue tontonin. Wow. Oke, ini kita aja juga suka mikir kalau kita mau ngundang yang contoh lo undang itu kita dapat apa ya? Kita kena apa ya gitu. But you feel the need to do that karena memang mungkin suaranya harus disuarakan gitu. Iya, I think it's like this. Gue tuh karena waktu di mainstream media kan nggak boleh bahas LGBTQ, bahas seks, you know. Dominatrix itu iya ada kan, juga. marijuana. Even waktu kita marijuana mesti diganti-ganti lah. Itu episode biar keluar aja waktu gue masih kerja di stasiun TV itu susah banget. Just because kita mau punya the discussion. It's not even to, ayo kita legalisasi marijuana. It's not because of that. Bener. Just to have a discussion doang gitu loh, you know. Ininya di mana sih, mudaratnya di mana, manfaatnya apa. Have that discussion. Jadi gue tuh kayak berhutang pada diri gue sendiri. Lo bilang lo jurnalis, lo katanya bener-bener pengen jadi medium. Then you be a medium. Lo harus bisa jadi medium yang unspoken. Jadi kalau misalnya gue mainnya tetap masih kayak, and there's nothing wrong ya dengan wawancara, and I love it juga. Tapi kalau gue nggak membayar hutang kepada diri gue sendiri untuk naikin hal-hal yang sebenarnya pengen gue bahas, and it's not even an interview loh. I always wanna have a conversation. Karena dunia ini tuh terlalu banyak ngobrol tapi nggak ada isinya. Nah, gue tuh pengen ada conversation yang hopefully along the way 1-2 orang deh paling nggak ada yang kena gitu. Dan pada saat itu, during that period waktu kita syuting, my mom was sick. Okay. My mom was really sick. Now she passed. Yeah, sorry to hear that. Jadi tuh gue kayak nothing tulus. Mau gue dihajar, gue ngomong Israel, Yahudi, ada yang DM gue, gue udah bodo amat. My mom is dying, I don't care. You know, like I don't care lo mau ngomong jelek tentang nih bahas LGBTQ karena mbak ini apa Zionis, udah gak nyambung lah, LGBTQ Zionis udah gak nyambung gitu loh maksud gue. Tapi gue dalam pikiran gue, dude, gue ada hal lain yang mesti gue pikirin. Jadi the noises I don't care, and that becomes the essence of each episode. It's just to have the conversation because I'm longing for that. The point of open minded tuh bukan berarti harus setuju gitu. Maksudnya Exactly. Lo ngomongin interview itu semua atau conversation sama mereka semua tuh bukan berarti lo dukung mereka, setuju dengan gaya hidupnya atau apapun. Bukan masalah setuju gak setuju, bukan masalah mendukung gak mendukung, just to have that open conversation. Exactly, just to have that conversation and acknowledging that. Acknowledging aja, karena mau gak mau, ini makanya I always say I love to talk about the elephant in the room. We know it's there, it's so big, we know it's there, tapi kita kayak tutup mata, gak usah lihat, karena itu culture-nya Indonesia kan gitu. Udah, di keluarga gue pun juga begitu gitu kan, yaudah gak usah diomongin lah, gak usah dibahas. Gimana gak usah dibahas, udah segede itu kok gajahnya gitu loh. Tapi kadang-kadang gajah segede gitu gak kelihatan, tapi kalau nanya kapan nikah, kapan punya anak, itu gak ngerem. Kadang-kadang tikus-tikusnya yang gak tikus-tikusnya langsung dibahas. dibicarain semua. I admire you for that, so brave. Thank untuk you. bikin Uncensored. Kalian harus nonton Thank juga. you so much, please guys nonton. Harus belajar bukan untuk
setuju atau nggak setuju, that's not even the point. Iya, exactly. Just to see, just to hear. Mereka tuh sebenarnya mau ngomong apa gitu. Dan bagus banget nanya-nanyanya di situ gitu. Iya. Dan because they're all friends kali ya. Iya. Jadi ada trust dulu gitu loh. Iya. Gue mau nampilin mau ngomongin soal LGBTQ atau si Dena bukan karena dia transpuan, karena I admire the girl. Gue kayak pengen banget deh ngobrol sama lo lebih panjang lagi. Kayak sama si siapa tuh namanya Andrea yang itu sexual health activist. Kita kerja bareng dulu di satu company bareng. So we're all friends sebenarnya. Jadi ya udah kita bisa belak-belakan aja jujur gitu loh. Betul. Jadi so it's easier that way, it's more genuine. I think itu yang gue pelajari dari Pak Suroto dan Bu Elizabeth, lebih genuine conversationnya. Betul. Genuinity ini juga yang bikin kita kalau ngobrol tuh ya memang pengen kenal dulu ya sama tamu-tamu kita. Benar. Tujuannya biar kita yang ngobrolannya ya semoga kayak temen gitu. Jadi lebih enak keluarnya. Jadi Uncensored berikutnya Pak itu ya. Ada Pak Suroto sama Bu Elizabeth yang orang tuanya almarhumah Ade Sarah. Kemudian banyak hal-hal yang sebenarnya ya itu yang mungkin gue tuh selalu gini, gue nggak ngambil siapanya tapi why-nya and what-nya kan. Mungkin ada orang terkenalnya pasti ada, tapi there's a story behind it kenapa ada di situ. There's always like that karena gue nggak pengen cuma nampilin tokoh gitu loh atau apa namanya figur publik, tapi ya udah akhirnya jadi pembahasan mengenai famous to famous aja kalau zaman dulu tuh wawancara famous to famous aja. No gitu, gue pengennya benar-benar ada something yang mudah-mudahan ada domino efeknya buat banyak orang gitu loh. Jadi bukan cuma biografi lah ya yang bisa dibaca di buku mungkin. Bisa di Google tadi ya katanya, bisa di Google yang dimulai lagi sibuk apa sekarang? Mungkin pertanyaannya gitu. itu gue paling sebel pertanyaan itu lagi, sibuk apa sekarang? Aduh. Iya gitu. You mentioned that kalau gue bisa menginterview siapapun, gue menginterview Hugo Chavez. Oh yes. And then you say, karena kalau gue interview dia nih, nggak mungkin jawabannya biasa-biasa doang. Yes. Right. Banget. Hugo Chavez, gue ngeliatnya secara persona dia kayaknya orangnya agak bodor sih. Ya nggak sih, dia pasti akan bocor gitu orangnya gitu. Tapi then again, I don't wanna treat it as an interview. Maybe that's what I learn ya. Setelah what not to do, setelah keluar dari mainstream media, adalah keluar dari persepsi wawancara. You need to have conversation with that person. Dulu sih kita diajarin tuh yang kayak pre-interview dulu biar lemes dulu ya. And that's good. Bener lah ya. You need to make the other person comfortable. Tapi during the session, Pak kita ngobrol ya. Kita ngobrol aja. Ngobrol aja apa aja udah tenang. Ntar paling kalau ini dipotongnya dikit, tapi saya pasti yang pesan-pesan pentingnya saya nggak potong. Makanya I believe kalau gue dapat kesempatan waktu itu Hugo Chavez masih hidup, I can make him very comfortable. Cause I know dia pertama orangnya bocor, so that was easy gitu harusnya. Nah kemudian juga I want to make it a conversation, not an interview, not a sit down interview gitu loh, you know. Yang kayak kalau lo lihat Oliver Stone sama Vladimir Putin, dia bikin dokumenter jadi 4 episode I think. Itu it's a conversation all. And I can see Putin was so comfortable. Being with Oliver Stone, who is an American, a filmmaker, you know. Jadi lo tahu kan ada elemen-elemen apa yang bisa masuk gitu, karena orang film nih bukan jurnalistik loh gitu. Tapi so comfortable, very honest, very candid, dan very relaxed. Itu yang gue pengen sebenarnya. Itu yang gue nggak dapet dulu ya, karena gue ada keterbatasan durasi, ada agenda setting, ya kan. Gue bawa nama institusi, jadi banyak baggage-nya. Bukan baggage ya, tanggung jawab lah gitu. Kalau sekarang kan, okay, let's do it. Uncensored. Kebayang sih. Dia mention kalau ketemu Hugo Chavez, dia mau nanya, are you really the evil person that the people think you are? Do you think the question, cara bertanya seperti itu juga jadinya penting untuk ya udahlah gue udah gak ada pilihan, gue jadi just being candid aja. Jadi si guestnya juga jadi mau keluar gitu. I think orangnya jadi candid itu karena dia nyaman dulu. I see. Jadi kayak kita ngobrol tadi jadi gak langsung pertanyaan pertama itu ya? Oh you can do that baru juga. Kenal terus gitu. Baru kenal kayak gitu. Are you the evil person that people think you are? Karena gue pernah wawancara Robert Mugabe pada saat itu Zimbabwe. Itu on the way mau ke Libya, mau ketemu Gaddafi dan liputan perangnya kan. Dan I made a mistake nanya ke si Mugabe yang notabene adalah teman dekatnya si Gaddafi. Gue nanya, do you think Gaddafi tuh
a crazy person like People think. The media. the media, like the other leaders bahkan Yeah. portrays him as crazy gitu. Dia bilang kalian ini terlalu banyak nonton Western media gini-gini. Which you know what? Setelah pengalaman itu is true. Karena kita being bombarded by American media or the West lah pada saat itu yang tentunya punya kepentingan sendiri. Jadi kita tahu Putin nih salah. Gue bilang Putin nih sebenarnya nggak salah-salah banget. That something triggers him like this and it's not Ukraine. Ukraine terlalu kecil buat bikin Russia triggered. Iya. Yeah. Karena perangnya bukan sekarang gitu. Perangnya tuh Exactly. udah dari Exactly. Ya So terus gue terus disuruh nonton CNN mulu yang ngapain? Iya. So jadi gue berbelok ke narasinya memang pengen dibawa oleh the coalition dong kalau kayak gitu. So makanya gue mikir nih pasti nih memang gue pada saat itu buat kesalahan gue nanya karena gue terlalu banyak ikutin narasi yang satu aja. Nggak ada dua. I see. Soalnya masuk hotel manapun yang ada cuma CNN, BBC. Exactly. And that's like the power, how powerful they are. Iya, exactly. Right? Jadi we go to hotels terus gak ada yang ditonton, taruh berita aja deh. Udah brainwash diam-diam. Exactly. Gue juga masih kayak gitu sampai sekarang. Udah Yeah. the Queen lagi meninggal aja, ya Allah udah meninggal udah kapan? Ya udahlah ya. There's like other people's story. Bola jadi cancel. Kayak gitu gue gak mikirnya ke situ. Wow. Kalau nggak Hugo Chavez, who's on the list yang masih pengen? Hidup atau mati? Hidup dong. Hidup. Masih ada Sekarang. kesempatan berarti. Masih ada kesempatan. kesempatan. Tadinya, you know what? Nih, gue tadi mau ngomong Obama di mulut gue. Tapi hati gue bilang lain. Gue pengen banget ngobrol sit down with Trump. Oh, Trump. I would love that. Seriously. Not because of kayak dia pasti bakal bocor, which he will. Tapi I wanna see him dari kacamata gue. You know, dari kacamata gue. Andini, gitu ya. Bukan dari kacamatanya, apalagi mainstream medianya US yang udah pasti punya posisi kan terhadap dia. I really wanna see Trump in my own way. Kayak seperti apa? Dengar-dengar ada investment dia di Indonesia. Oh iya, Buka bener lagi dong. sebuah Atau hotel. partnernya aja di interview partnernya aja nih gimana? Gak jauh nih kayak dari sini. Oh iya, betul. Trump Gitu. ya. Trump. I would love to. Hope it happens to you. Apa? Yeah. Hope it happens to you. Hope the opportunity opens. Manifestasi. Ya. Ya gue gak ngebayang sih dia bisa menang aja masih takjub gue. Iya kan, dan kemungkinan akan bisa menang lagi. Bisa menang lagi. Of course. Ya. Andini, thank you so much. Thank you so much. Wah, gak kerasa tadi kita rencana punya ngomong sejam ya. Sekarang Iya, jadi iya. udah berapa jam? Hampir satu Sejaman. setengah. Oh wow. Iya, thank you so much. We learn so much dari gue ya. Yeah. Gue belajar how to be open-minded. Start with curiosity, genuinity. Starts conversation, bukan interview, bukan error atau interogasi orang. Yeah. Seneng banget ada podcast atau YouTube yang namanya Uncensored. And thank you so much. Gue yang senang. Ada podcast ini, 30 Days of Lunch. Yes. So, rencananya tadi Days of Drinks tadinya. No, I haven't had lunch, but I would go for drinks. Iya, kita belajar banget gimana jadi punya pikiran seperti jurnalis, investigatif, never give up, like a Sagittarian mungkin. And ya, semoga teman-teman juga belajar di sini. Kalau memang belajar ya semoga bisa disebarkan ke lebih banyak orang untuk lebih. Kalau gue sih harapannya open minded dan open hearted. Open hearted. Ruby, Iya. I think Arya udah mewakili semua ya. Thanks again Andini for Thank you. sharing. Kalau dari gua, I really appreciate you being you. Tadi kayak dari awal gitu uncensored. Terus even kita baru first time ketemu pun very open gitu. Dan menurut gua nggak banyak orang yang bisa seperti itu. Ya mungkin karena udah cukup kali jam terbang kali ya. Jam Nggak, terbang. karena we vibe. You We know, we vibe. vibe. Ya. Oke. Nah itu menurut gua sesuatu yang kayak banyak orang juga butuh pelajarin gitu. Jadi less about what Andini said during this podcast, tapi what is implied. What is implied. Aduh, itu yang mudah-mudahan. Itu menurut gua luar biasa. Bermanfaatnya Yes. ya. Iya banget, episode banget, ini. banget. So thanks again. Thank you so much for having me.
Yes. Dan teman-teman, if you find something good from this episode, feel free to share it, pay it forward, share it to someone else, and you can tag Andini. Yes. Di Instagram apa? Di Instagram @andini_effendi dan jangan lupa uncensored. Uncensored-nya. Iya. Yang marijuana sih. Iya. Apalagi baru pulang dari New York. Halo BNN. Tapi sekarang gak usah jauh-jauh ke New York. Iya. Kita bisa rekaman di Bangkok. Thailand. Yes, benar. Mungkin kita ketemu nanti the next lunch di situ. Benar. Oke guys, sampai ketemu di lunch berikutnya. Dah.